yang ada di dunia ini hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala membuat aturan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam kitabnya dalam konteks umat Islam, dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa bekerja itu begini, caranya seperti ini yang halal, ini yang haram, memberi diterima boleh, memberikan hadiah itu boleh diterima boleh, menyuap haram, merampok haram, mencuri haram, riba haram, jual beli boleh, sewa menyewa boleh. Nah, dari hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kemudian lahir yang kita sebut dengan namanya al-milkiyah, kepemilikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan, sehingga malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama membaca dan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim. Malam hari ini kita masuk pada ayat yang ke-7 dari Quran surat An-Nisa. Namun pada pekan sebelumnya kita belum menyelesaikan ayat yang ke-6 secara sempurna. Oleh karena itu maka pada malam hari ini kita insyaallah akan sedikit mengulang dari ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
Allahumma arhamna. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Pada ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita memberikan harta yang merupakan haknya anak yatim kepada mereka setelah kita memastikan bahwa mereka sudah benar-benar dewasa, sudah benar-benar sampai pada tahapan ar-rusydu, yakni kemampuan, kecakapan dalam mengelola dan menggunakan harta. Lalu pada penutupan ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang apakah orang yang mengelola hartanya anak yatim, orang yang mendapatkan amanah untuk memegang hartanya anak yatim, istilah dalam fikih disebut dengan al-wasi atau al-awsiya, orang-orang yang mendapatkan wasiat untuk memegang amanah hartanya anak yatim, mereka boleh mengambil dari hartanya anak yatim atau tidak. Quran mengatakan wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Selama orang yang memegang amanah untuk mengurusi hartanya anak yatim, maka selama itu pula Quran mengatakan wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Barang siapa orang itu kaya, falyasta'fif, maka hendaklah dia menahan diri, menjaga kesucian dirinya dari memakan hartanya anak yatim. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Dan barang siapa miskin, fakir, falyakul bil ma'ruf, maka silahkan dia makan dari sebagian hartanya anak yatim bil ma'rufi, dengan cara yang baik. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Sehingga dari ayat wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, kita dapat merinci orang-orang yang diamanai menjaga dan mengurus anak yatim. Ada kalanya mereka memang bekerja, beramal, berkhidmah untuk anak yatim, dan mereka tidak memiliki harta yang cukup untuk membiayai hidup mereka. Maka dalam kondisi seperti ini Al-Quran mengatakan wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Silahkan dia boleh memakan sedikit sesuai dengan kebutuhan pokoknya dari hartanya anak yatim. Sedangkan dia jika berkhidmat kepada anak yatim, memelihara, mengurus, dan memberikan pelayanan kepada anak yatim, dan dia termasuk mengelola, menjaga hartanya anak yatim, tetapi dirinya kaya, mampu mencukupi dirinya tanpa harus mengambil hartanya anak yatim, tanpa harus memanfaatkan hartanya anak yatim, artinya dia kaya, berkecukupan, maka Quran mengatakan wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Siapa yang dia itu kaya, falyasta'fif, maka hendaklah dia menjaga dirinya. Karena itu kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, kesimpulannya jika orang itu mengelola harta anak yatim, dia termasuk orang yang diamanai dalam hartanya anak yatim, sementara dia berkhidmah, memberikan pelayanan, memberikan amal, pekerjaan, artinya dia bekerja untuk anak yatim, maka dia kalau miskin hukumnya boleh untuk ikut memanfaatkan dari hartanya anak yatim. Tapi kalau dia kaya, maka dia tidak berhak untuk ikut makan dari hartanya anak yatim. Nah, sekarang muncul pertanyaan berkaitan dengan panti asuhan anak yatim, di mana orang-orang yang bekerja di panti asuhan anak yatim tentu mereka adalah orang yang memberikan pelayanan, orang yang bekerja dalam rangka
memberikan pelayanan, memberikan khidmah kepada anak yatim, merawat mereka, mengurus mereka, dan seterusnya. Nah, apakah orang-orang yang bekerja di panti asuhan ini, panti asuhan anak yatim ini, berhak mendapatkan imbalan, berhak mendapatkan gaji? Maka kembali kepada status dirinya. Jika dia miskin, dia boleh untuk memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan hidup dia. Namun jika dia termasuk orang kaya, maka sebagian ulama mengatakan dia boleh mendapatkan gaji yang diambilkan dari donasi-donasi yang diberikan untuk anak yatim. Tetapi kalau dia termasuk orang kaya, menurut sebagian ulama yang lain, dan ini adalah mayoritas ulama, mereka mengatakan kalau dia kaya, tetap tidak boleh sebenarnya untuk memanfaatkan dari donasi-donasi yang memang diberikan untuk anak yatim. Itu adalah bagian dari harta anak yatim. Nah, lantas dari mana usaha biaya-biaya untuk gajinya orang-orang yang mengelola panti asuhan? Maka bisa dicarikan dari sumber dana yang lain yang bukan donasi dari orang-orang atau dari masyarakat yang memang ditujukan untuk anak yatim. Nah, jadi ini lebih hati-hati, lebih selamat. Karena bagaimanapun ayat berkaitan dengan alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, orang-orang yang makan hartanya anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka itu makan harta, mereka itu memakan api neraka. Ini tentu sangat mengerikan. Oleh karena itu maka sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, kalau kita bersinggungan dengan anak yatim, dengan harta mereka, maka kita harus hati-hati. Jika kita termasuk orang yang sudah cukup secara finansial, sudah tidak membutuhkan, maka kita harus benar-benar bersih dari memanfaatkan hartanya anak yatim. Tetapi kalau kita kondisi miskin, sementara kita mengelola, merawat, dan menjaga anak yatim, maka kita masih dibolehkan oleh Allah untuk mengambil harta anak yatim yang tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup kita saja, bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk membeli atau memfasilitasi diri kita dengan fasilitas-fasilitas yang berlebih, tentunya begitu. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa jika orang itu kaya dan dia memberikan khidmah, memberikan pelayanan, bekerja yang mana manfaatnya untuk anak-anak yatim seperti orang-orang yang berada di panti asuhan, meskipun menurut sebagian ulama tetap boleh mengambil gaji, tetap boleh mendapatkan upah sesuai dengan standar pekerjaan yang dia lakukan, tetapi mayoritas ulama tetap berpendapat kalau dia kaya, hukumnya tetap tidak boleh. Oleh karena itu maka lebih baik hati-hati dengan cara bagaimana panti-panti asuhan itu bisa mencari sumber dana yang lain untuk menggaji para perawat atau para pengelola panti asuhannya. Bagaimana caranya? Tentu lembaga atau yayasan bisa melakukannya dengan cara-cara yang lain. Tetapi kalau donasi itu sifatnya adalah untuk anak yatim, maka berarti itu adalah hartanya anak yatim. Maka ini lebih baik hati-hati, dan pengelola dalam hal ini pengurus yayasan ataupun pengurus hariannya, maka sebisa mungkin mencarikan sumber dana dari selain donasi yang sifatnya atau redaksinya diberikan untuk anak-anak yatim. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Apalagi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ayat wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, ayat yang menyatakan siapa yang kaya
jangan ambil, siapa yang miskin silahkan makan dengan cara yang baik, ini sudah dinasah. Maknanya hukumnya sudah dihapus oleh Allah, hukumnya sudah tidak diberlakukan lagi oleh Allah. Sedangkan yang berlaku adalah hukum yang terkandung di dalam ayat alladzina ya'kuluna riba alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Yang berlaku adalah ayat yang mengharamkan memakan hartanya anak yatim. Nah, ini tentu kalau kita berangkat dari pendapatnya ulama yang berpandangan bahwa ayat wa man faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf ini sudah dinasah, sudah dihapus hukumnya dan diganti dengan ayat alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara, yang mengharamkan mengambil harta anak yatim. Maka tentu saja sangat-sangat mengkhawatirkan sekali. Nah, pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini sudah dinasah atau sudah dihapus hukumnya adalah Imam Abu Yusuf, Imam Mujahid dari kalangan tabi'in, dan juga ada imam namanya Zaid bin Aslam. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Ini menggambarkan semuanya bahwa hartanya anak yatim, haknya anak yatim ini benar-benar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Di penutupan ayat Allah mengatakan fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum, jika kalian telah memberikan harta kepada anak-anak yatim. Artinya ketika mereka sudah dewasa, sudah sampai pada usia al-bulugh, usia balik, usia nikah, sudah rasyid, sudah memiliki kecakapan secara finansial, sudah memiliki kecakapan mengelola harta, lalu harta itu diberikan kepada mereka, Quran mengatakan fa'ashhidu alaihim, maka persaksikanlah kepada mereka. Maknanya ketika penyerahan harta, serah terima harta ini, diundanglah orang-orang untuk mempersaksikan. Kita undang tetangga, kita undang beberapa pihak ya untuk mencatat, memberikan catatan, memberikan kesaksian bahwa harta sekian 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 punyanya anak yatim telah diberikan kepadanya karena sudah sampai pada usia balik dan sudah sampai pada tahapan rasyid, memiliki kecakapan dalam mengelola harta, ditandatangani di Solo tanggal sekian, misalnya seperti itu. Ini artinya fa'ashhidu alaihim. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Wa kafa billahi hasiba. Wa kafa billahi, dan cukuplah Allah hasiban sebagai zat yang akan memintai pertanggungjawaban. Jadi andai kata ada kecurangan, dia sebenarnya kaya tapi tetap mengambil hartanya anak yatim. Dia memberikan hartanya anak yatim tapi tidak secara keseluruhan, ada sebagian yang disembunyikan. Meskipun sudah dipersaksikan bahwa ini hartanya anak yatim sudah diserahkan, sudah ditandatangani, tapi Allah Subhanahu wa taala tentu Maha tahu apa yang disembunyikan oleh manusia. Yang tidak nampak bagi manusia, Allah mengetahuinya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam penutupan ayat 6 ini mengatakan wa kafa billahi hasiba, yang maknanya awas jangan macam-macam. Kalau kalian kaya, nekat makan hartanya anak yatim, atau kalian menyerahkan hartanya anak yatim tetapi tidak secara sempurna, ada yang masih dikurangi, maka awas. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha melihat, zat yang maha mengetahui segalanya, dan dia akan menghisab, akan memintai pertanggungjawaban kepada kalian. Itu makna wa kafa billahi hasiba. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, sekarang kita masuk pada ayat yang ke-7. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur
nasiban mafruḍa. Lirijali bagi kaum laki-laki, nasibun ada bagian, mimma tarakal walidani wal aqrabun, dari apa, yakni dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua, wal aqrabun, dan ditinggalkan oleh kaum kerabatnya. Walin nisa'i, dan bagi kaum wanita, nasibun bagian, mimma taraka al walidan, dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua, wal aqrabun, dan oleh kaum kerabat, mimma qalla, dari apa, yakni dari harta yang sedikit, minhu, dari bagian tersebut, au kasur, ataupun banyak, nasiban mafruḍa, sebagai bagian yang telah ditetapkan besarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Ayat yang ke-7 ini merupakan permulaan atau pembukaan dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hukum-hukum mawaris atau hukum-hukum yang berbicara tentang kewarisan, waris di dalam Islam. Sekaligus ayat ini juga menutup pembahasan berkaitan dengan anak yatim. Anak yatim ini merupakan laki-laki, atau anak yatim ini merupakan seorang perempuan. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur, bahwa laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak mendapatkan bagian dari kedua orang tuanya yang meninggal dunia, atau dari kaum kerabatnya yang meninggal dunia. Maka anak yatim berarti maknanya ada kalanya dia perempuan, ada kalanya dia laki-laki, dan dia sudah barang tentu berarti berhak mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya atau dari kaum kerabatnya. Perintah Allah Subhanahu wa taala agar memberikan harta kepada anak yatim seperti yang disampaikan di dalam ayat-ayat sebelumnya, wa atul yatama amwalahum, berikan kepada anak yatim harta-harta mereka, atau seperti ayat yang ke-6 tadi, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum, menunjukkan bahwa perintah memberikan harta kepada anak yatim adalah juga perintah memberikan hak atau bagian dari warisan kepada anak yatim. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, ayat ini sebagai sebuah konklusi atau kesimpulan dari haknya anak yatim, dan sekaligus sebagai muqaddimah, sebagai pendahuluan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hukum-hukum warisan. Nah, kenapa demikian? Dikatakan sebagai pendahuluan dari hukum-hukum warisan, karena sebagaimana yang kita ketahui, di masa jahiliyah itu orang-orang Arab hanya memberikan warisan kepada al-aqwiya, orang-orang yang kuat. Anak-anak yatim ini orang-orang yang kuat atau orang-orang yang lemah? Jawabannya orang-orang yang lemah. Pada masa jahiliyah, orang-orang jahiliyah hanya memberikan warisan kepada al-aqwiya al-ashidda, orang-orang yang kuat di medan perang. Sedangkan orang-orang yang lemah tidak bisa mendapatkan warisan. Pertanyaannya, yang kuat di medan perang itu laki-laki atau perempuan? Jawabannya laki-laki. Oleh karena itu maka di zaman jahiliyah, anak yatim karena masih kecil, lemah, tidak diberikan warisan, perempuan juga tidak diberikan warisan. Hanya anak laki-laki saja yang diberikan warisan, laki-laki dewasa yang diberikan warisan, sementara anak perempuan meskipun sudah dewasa tidak diberikan warisan. Kenapa? Karena oleh orang Arab jahiliyah pada zaman dulu, warisan ini dikaitkan dengan perang. Siapa yang mampu untuk berperang, maka dia berhak mendapatkan warisan. Siapa yang tidak mampu untuk berperang, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Dan kesimpulannya, yang mendapatkan warisan hanya al-aqwiya al-ashidda, orang-orang yang kuat, orang-orang yang mampu berperang.
Dan itu tidak lain hanya laki-laki dewasa. Sedangkan anak yatim, baik laki-laki maupun perempuan, jelas dia du'afa, orang-orang yang lemah. Perempuan, meskipun dia dewasa, juga tergolong sebagai du'afa, orang-orang yang lemah, yang tidak mungkin melakukan peperangan. Secara fitrahnya memang seorang perempuan tidak diciptakan oleh Allah sebagai petarung, sebagai orang yang berjuang di medan yang keras. Begitu fitrahnya. Justru sebuah kekeliruan kalau seorang wanita dijatuhkan, dimasukkan, diperosokkan ke dalam medan yang keras. Bekerja siang malam, bekerja di pabrik, bekerja di tempat-tempat yang keras, itu tidak sesuai dengan fitrah manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Fitrahnya manusia dalam kehidupan keluarganya yang tenang, yang lembut, yang kemudian tidak ada pressure sebagaimana di dalam pekerjaan laki-laki. Itu fitrahnya yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tapi ketika manusia mengalami emansipasi, paham feminisme, paham emansipasi, paham kesetaraan gender, maka semua ini berubah, ya. Wanita menjadi supir tronton, supir truk besar, supir bis. Wanita bekerja di proyek. Wanita juga menjalani apa yang dilakukan oleh laki-laki. Sehingga ini menjadikan kacaunya kehidupan masyarakat. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, rahimahullah. Nah, kembali kepada tema ayat ini. Ayat ini berbicara tentang muqaddimah atau pendahuluan tentang warisan. Karena di zaman jahiliyah itu warisan hanya diberikan kepada yang kuat saja. Dan yang kuat itu tidak lain adalah orang laki-laki dewasa. Sedangkan anak-anak itu dianggap lemah, begitu pula perempuan dianggap lemah, maka tidak mendapatkan warisan. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur, yang pada intinya baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya atau dari kaum kerabatnya yang meninggal dunia. Nah, besarannya berapa? Quran mengatakan mimma qalla minhu aw katsur. Besarannya kadang-kadang lebih besar laki-laki, kadang-kadang lebih besar perempuan. Allah Subhanahu wa taala yang membagikannya. Dari sini Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, saya ingin menyampaikan kembali apa yang pernah saya sampaikan. Bahwa falsafatul mal, falsafah harta di dalam Islam itu yang pertama adalah al-malu lillah. Harta itu miliknya Allah. Al-malu lillah, harta itu miliknya Allah. Karena kita datang di dunia ini tidak membawa apa-apa. Bahkan sekedar selembar kain pun kita tidak membawa ketika kita datang di dunia ini. Fasilitas-fasilitas yang ada, kekayaan-kekayaan yang ada di dunia ini, hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala membuat aturan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam kitabnya, dalam konteks umat Islam, dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, bahwa bekerja itu begini, caranya seperti ini yang halal, ini yang haram, memberi diterima, boleh, memberikan hadiah itu boleh, diterima, boleh, menyuap haram, merampok haram, mencuri haram, riba haram, jual beli boleh, sewa menyewa boleh. Nah, dari hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kemudian lahir yang kita sebut dengan namanya al-milkiyah, kepemilikan. Jadi kepemilikan itu hakikatnya apa? Kepemilikan itu artinya adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya untuk menggunakan harta punya Allah di dunia ini. Kenapa kita kok boleh memanfaatkan sepeda motor kita misalnya? Oh iya, karena hakikatnya sepeda motor itu milik Allah. Tapi karena saya bekerja, kemudian atas pekerjaan saya yang halal, yaitu jual beli misalnya, atau bertani, atau
jadi kuli bangunan misalnya, lalu saya mendapatkan harta, uang, lalu kemudian saya belikan motor, saya mendapatkan motor dengan cara yang halal, maka motor disebut dengan milik saya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan saya untuk memanfaatkannya, disebut dengan milkiyah, kepemilikan. Andai kata saya mencuri motor, orangnya tidak tahu, polisi juga tidak menemukan siapa pencurinya, intinya motor ini ada di saya dan sudah saya pakai selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Pertanyaannya, apakah motor ini milik saya? Jawabannya tidak. Kenapa kok tidak? Karena saya mengambil motor ini dengan cara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mencuri. Begitu pula bukan hanya mencuri, tetapi cara-cara yang lain yang diharamkan oleh Allah, seperti misalnya korupsi, misalnya kemudian gratifikasi, atau kemudian yang kita sebut dengan riba, atau yang kita dapatkan dengan cara menipu dan lain sebagainya. Meskipun ada di tangan kita, ada di rekening kita, menjadi rumah yang kita tempati, hakikatnya itu bukan milik kita. Kenapa? Karena Allah mengharamkan semua cara-cara tadi untuk mendapatkan harta, sehingga harta itu bukan milik kita. Nah, itu yang dimaksud dengan milkiyah, yaitu iznus syari' bil intifa', izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita dibolehkan untuk memanfaatkan. Itulah hakikat dari harta, falsafat dari harta milik Allah. Lalu manusia diizinkan oleh Allah untuk memanfaatkannya dengan cara apa? Dengan cara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui syariatnya yang ada dalam Quran atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memutar harta adalah dengan cara warisan. Karena harta ini milik Allah. Ketika manusia itu mati, misalnya seseorang memiliki harta sekian miliar, dengan cara yang halal dia mendapatkan harta sekian miliar itu, lalu dia mati, maka harta ini kembali kepada siapa? Kembali kepada pemilik aslinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ahli waris itu tidak bisa mendapatkan sesuai dengan keinginannya. Aku pinginnya separuh, aku pinginnya sakmene, aku pinginnya dibagi roto wae. Tidak ada hak. Kenapa? Itu milik Allah. Maka kembali kepada Allah. Harta ini asalnya milik Allah. Allah memberikan kepada hambanya berupa rezeki yang halal. Ketika dia mati, si hamba ini mati, maka kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah mendistribusikannya kembali kepada hambanya dengan cara apa? Warisan. Yang mana warisan ini tidak sembarang orang bisa mewaris. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur. Kalau di zaman jahiliyah, warisan bisa diberikan kepada anak angkat, tabani, adopsi anak, dianggap sebagai benar-benar anaknya, maka kemudian hartanya diwarisi oleh anak angkatnya. Atau bahkan bisa diberikan kepada temannya, karena saking setianya, damuna, damukum, darah saya adalah darah kalian, maka sumpah setia. Dalam tradisi orang Arab ada yang namanya al-halif, yaitu sumpah setia. Itu mereka lakukan pada zaman dulu, atau diberikan kepada pembesar-pembesar mereka. Ini juga terjadi di kalangan bangsa Arab pada zaman dahulu, atau mungkin bangsa-bangsa yang lain yang saya tidak tahu bagaimana mereka mendistribusikan harta ketika pemilik harta itu mati. Di awal-awal Islam itu juga disyariatkan mewariskan kepada sesama muslim. Ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah awal-awal, mereka tidak punya keluarga. Ya, kaum muslimin hijrah ke Madinah tidak punya keluarga di Madinah, orang imigran dari Makkah. Maka di situ ada saudara. Saudara apa? Saudara muslim. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan setiap sahabat muhajirin dengan satu sahabat ansor, punya saudara. Nah, ketika ada salah satu yang mati, berhak mendapatkan warisan. Ini di awal Islam. Tapi ketika
Islam sudah menyebar, termasuk penduduk Makkah ini sudah masuk Islam juga, saudara-saudara dari sahabat muhajirin juga sudah pada masuk Islam. Ayat berbicara tentang warisan berubah. Al-Quran mengatakan lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, yang mana ayat ini menggambarkan bahwa yang bisa mendapatkan warisan itu hanya kaum kerabat saja, karena hubungan anak bapak anak, bapak ibu, atau saudara, atau pak D, pak Le, paman, bude, bule, ini adalah hubungan kekerabatan. Teman tidak, tetangga tidak, saudara sesama muslim juga tidak. Yang bisa menyebabkan orang itu bisa mendapatkan warisan dari orang lain adalah karena ada hubungan nasab, yakni ubuwah karena dia bapaknya, umumah karena dia ibunya, bunuwah karena dia anaknya, ukhuwah karena dia saudaranya, atau karena nikah. Ini yang nanti akan disampaikan oleh Allah dalam ayat-ayat berikutnya. Sehingga di dalam ayat ini tadi saya sampaikan, ayat ini sebagai sebuah muqaddimah, sebagai sebuah pendahuluan dari hukum-hukum yang nanti akan Allah sampaikan berkaitan dengan persoalan warisan. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, kembali kepada apa yang tadi saya sampaikan, harta itu milik Allah. Lalu ketika manusia itu mati, maka harta itu kembali kepada Allah. Kemudian Allah mendistribusikannya kembali kepada hambanya. Kepada siapa? Kepada kaum kerabatnya yang mati tadi. Caranya bagaimana? Quran mengatakan mimma qalla minhu au kasur nasiban mafruḍa. Sedikit banyaknya jumlahnya ditentukan oleh Allah. Nanti ada bagian separuh, bagian 2/3, bagian 1/3, bagian 1/4, bagian 1/6, dan bagian 1/8. Ada pemiliknya sendiri-sendiri. Nah, siapa yang menentukan? Allah. Sehingga maknanya tidak sah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Ini saya kemukakan di awal, maknanya tidak sah kalau ada misalnya bapak kita meninggal dunia. Lalu kemudian kita sepakat misalnya, ya wis ngene wae, daripada angel-angel dibagi roto wae. Tidak bisa. Kalau di situ ada anak laki-laki, ada anak perempuan, masih juga ada ibunya alias istri dari bapak yang meninggal tadi misalnya, maka tidak bisa kemudian ya wis ini dindom roto wae. Ya ibu dapat sekian, anak-anaknya dapat sekian roto, atau ibu dapat sekian, nanti saya dapat sekian, kakak dapat sekian, mbak dapat sekian, adik dapat sekian. Tidak bisa. Harus kembali kepada aturan Al-Quran. Kalau tidak sah sebagai kepemilikan. Ya, kalau tidak sah sebagai kepemilikan. Kenapa? Karena yang punya harta itu Allah. Lalu Allah mendistribusikan kembali setelah dicabut oleh Allah. Allah mendistribusikan kembali kepada kaum kerabatnya dengan cara membagi-bagi, ini sekian, ini sekian, sekian, sekian. Caranya ditentukan oleh Allah, nasiban mafruḍa, sehingga dibagi rata, itu menyalahi hukum Al-Quran. Konsekuensinya apa? Harta yang kita dapatkan itu, kalau misalnya kita mendapatkan lebih dari hak kita sesuai dengan aturan Quran, misalnya sesuai dengan aturan Quran, kita itu mendapatkan bagian misalnya ya 1/3. Tapi ternyata karena dibagi rata, kita tidak mendapat 1/3, tapi lebih, misalnya seperti itu, maka berarti ini sebagian harta, bukan harta saya, bukan harta kita, karena kita tidak berhak memegangnya atau tidak berhak memanfaatkannya. Kenapa kok tidak berhak? Karena tidak dibagi sesuai dengan aturan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berarti faraid atau ilmul mawaris, ilmu tentang warisan itu penting. Ya, penting sekali. Nah, bagaimana kalau kita tidak bisa? Sebab nanti kalau kita baca Al-Quran, tetap kita belum bisa paham secara langsung ya. Karena Quran ini masih global. Ya, kalau kita nggak bisa ya
wajib belajar. Minimal kalau ada keluarga kita yang meninggal dunia, maka kita harus tanya kepada orang yang paham. Kalau sekarang mungkin di KUA itu sudah ada fasilitasnya untuk bertanya sekaligus menghitungkan pembagian warisannya seperti apa. Mungkin ya, saya tidak tahu persisnya. Tapi kalau enggak, ya kita bisa bertanya kepada orang-orang, ustadz-ustadz, para ahli di sekitar kita, agar kemudian sudah tepat pembagian hartanya, tidak ada hak kita yang diambil oleh saudara atau kerabat kita, atau sebaliknya tidak ada haknya saudara atau kerabat kita yang kita ambil. La tadlimuna wa la tudlamun. Kalian enggak boleh menzalimi wa la tudlamun, dan kalian juga enggak boleh dizalimi. Nah, ini caranya Islam. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, jadi ayat ini adalah ayat ya yang mengatakan, seolah-olah mengatakan bahwa warisan itu juga diberikan kepada kaum wanita. Loh, kenapa demikian? Karena menurut bangsa Arab zaman dulu, wanita kalau dia belum punya suami, dia tidak diberikan warisan dari harta keluarganya yang mati. Kalau dia sudah menjadi istri, bukan hanya tidak diberi warisan, tapi di kalangan bangsa Arab jahiliyah, istri itu justru bisa diwaris oleh keluarga. Istri diwaris. Jadi misalnya bapak saya meninggal, punya istri masih muda, istrinya saya waris jadi istri saya. Misalnya seperti itu. Ini zaman jahiliyah. Nah, ketika Islam mengatur hubungan ini bapak, ini anak, ini ibu tiri, haram dinikahi dan seterusnya, termasuk membagikan warisan kepada anak perempuan, kaum wanita, maka seolah-olah Islam mengatakan, sayalah agama yang pertama kali memberikan keadilan untuk kaum wanita. Dan memang benar, satu-satunya yang bisa memberikan keadilan sesuai dengan fitrah wanita itu hanya Islam. Yang lain terjadi kezaliman, eksploitasi, kebebasan, hak asasi manusia, kesetaraan gender yang digaungkan oleh Barat itu memberikan kebebasan kepada kaum wanita, tapi di saat yang sama menyebabkan eksploitasi kepada kaum wanita untuk kepentingan-kepentingan perusahaan-perusahaan yang besar. Maka wanita dieksploitasi, tubuhnya, kecantikannya dan sebagainya dieksploitasi. Ini kezaliman. Hanya Islam yang bisa memberikan keadilan dan kebaikan untuk kaum wanita. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.